Beastmaster, bab 163 sampai dengan 164. Bab 163 Putra yang menipu ayahnya dan Qiao Bai yang ditipu. Qiao Bai menghitung efek ramuan peningkat konsentrasi darah berdasarkan apa yang dikatakan Zhang Fanshan. Hewan peliharaan dapat menggunakan 6. Maka keempat peliharaannya menjadi total 24, ditambah 2 peliharaan yang akan dikontrak di masa mendatang, totalnya menjadi 36. Gabungan hadiah dari Legiun ke-8 dan ke-4 hanya berjumlah 26, dan masih ada 10 yang hilang. Qiao Bai, kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan ke-10-nya. Namun jangan khawatir dulu. Lagi pula, kalau dilihat dari sini saja, ketulusan yang ditunjukkan Legiun ke-4 memang sudah cukup. Baiklah. Qiao Bai menjawab, aku akan mengurus barang-barang yang ada dan pergi dalam 2 hari ke depan. Semua Beastmaster di Legiun ke-4 kami menantikan kedatanganmu. Setelah mendengar berita yang diinginkannya, wajah Zhang Fanshan menunjukkan ekspresi bahagia. Setelah bertukar basa-basi lagi, kedua belah pihak menutup telepon. Zhao Yan, yang diseret keluar oleh Lin Wentian, berpegangan pada kusen pintu dan mengintip ke dalam. Ia menatap Zhang Fanshan dengan tatapan cemberut dan berkata, apakah 14 ramuan kita? Ini terlalu sedikit, imbuh Zhang Fanshan mengikuti perkataan Zhao Yan. Zhao Yan, Legiun ke-8 mereka hanya punya 1 ikan unicorn warna-warni, tapi kita punya singa kecil dan macan tutul persegi. 14 terlalu sedikit, mengerti? Zhang Fanshan menatap Zhao Yan. Alasan utamanya adalah kami masih belum yakin seberapa jauh jalur evolusi Profesor Qiao Bai yang diteliti dapat mencapai tingkat kekuatan yang diinginkan oleh si singa kecil dan macan tutul Fang Fang. 14 adalah angka yang relatif kompromal. Selama salah satu dari mereka dapat mencapai efek yang serupa dengan jalur evolusi buaya yang baru, itu akan sepadan. Jika saja mereka berdua bisa. Zhang Fanshan kemudian berbalik dan menatap Zhao Yan dengan tatapan muram, bersiaplah untuk berdarah deras. Zhao Yan tampak seperti dicekik oleh Zhang Fanshan. Petik 2 titik. Saya pemimpinnya dan kamu pemimpinnya. Kalian sekumpulan pecundang, tidak bisakah kalian menabung untuk istriku? Zhang Fanshan dan Lin Wentian, haha. Zhao Yan setuju dengan pernyataan Zhang Fanshan dan pergi sambil mengumpat. Kota Bintang, Universitas Yulong. Wow, Fu Tianguang, salah satu kandidat yang berhasil menjadi kepala Departemen Tempur Mahasiswa baru Universitas Yulong setelah setengah tahun mendaftar, jarang sekali tidak berlatih. Ia justru berbaring di atas peralatan olahraga dan memainkan ponselnya. Apa? Kereta? Oh, bukankah itu sesuatu yang dapat dilakukan kapan saja? Sejak kalah dari Qiao Bai, Fu Tianguang telah memperhatikan informasi Qiao Bai. Kemudian Fu Tianguang menemukan informasi tentang Qiao Bai sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia berharap untuk mendengar. Qiao Bai menjadi kepala Departemen Tempur Universitas Bluebird. Hewan peliharaan Qiao Bai menjadi lebih kuat lagi. Keterampilan baru apa yang dipelajari hewan peliharaan Qiao Bai. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebagainya. Namun faktanya, semua informasi tentang Qiao Bai adalah Qiao Bai telah meneliti arah evolusi baru untuk Altron, dan dia juga adalah Raja Naga. Qiao Bai telah meneliti arah evolusi baru untuk beruang raksasa yang ganas, yang sangat besar dan sangat kuat. Qiao Bai telah meneliti arah evolusi baru untuk ikan unicorn yang berwarna-warni. Ini hanyalah produk sampingan, dan tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah lingkungan ekologi laut di kota Lingbo. Fu Tianguang melihat berita. Bagaimana ekspresi tersebut dapat digambarkan sebagai memalukan. Tentu, ada juga beberapa berita di tengahnya yang lebih mengejutkan Fu Tianguang. Qiao Bai melesat ke puncak daftar kekuatan tempur penjinak binatang Tiongkok Selatan. Hewan peliharaan yang digunakannya adalah 2 hewan peliharaan yang dibawanya ke kompetisi mahasiswa baru. Nilai kekuatan tempur 110.000, gumam Fu Tianguang sambil melihat informasi yang diperoleh melalui saluran lain. Selagi berbicara, Fu Tianguang melirik Zhang Hongyi,
mahasiswa baru lainnya dan kandidat utama untuk Departemen Tempur, yang berdiri diam di sampingnya pada suatu saat. Jarang sekali Fu Tianguang tidak berdebat dengannya begitu mereka bertemu. Bagaimana Qiao Bai melakukannya? Selama 6 bulan terakhir, Fu Tianguang dan Zhang Hongyi telah bertindak seperti raja yang tidak bertemu satu sama lain. Akan tetapi, karena keduanya kalah dari Qiao Bai, suasana tidak begitu tegang dan hanya dipertahankan dalam kisaran yang bersahabat. Seperti hari ini ketika Fu Tianguang mengambil inisiatif untuk berbicara. Zhang Hongyi memikirkannya dan tidak menolak. Mengenai Qiao Bai, dia memang seperti Fu Tianguang, ingin mencari seseorang untuk membicarakannya. Hebat sekali. Setidaknya aku belum bisa melakukannya. Nilai tempur Battle Blood Lion King hanya bisa mencapai antara 30.000 dan 40.000. Zhang Hongyi memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Sebagai mahasiswa baru, kekuatan hewan peliharaan ini tidak terlalu kuat. Ketika sudah mencapai level 4, tetapi belum mencapai level 5, dan memiliki keterampilan yang cukup mahir, tetapi tidak terlalu banyak, sudah luar biasa bisa mencapai nilai daya tempur 30.000 atau 40.000 pada daftar daya tempur di tahun pertama. Lagi pula, nilai pertarungan sebagian besar mahasiswa baru mungkin tidak melebihi 10.000. Namun dibandingkan dengan Qiao Bai, Fu Tianguang mengeluh, saya punya kecurigaan yang masuk akal bahwa Qiao Bai tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan kita. Apakah ada yang perlu diragukan? Zhang Hongyi menatap Fu Tianguang dengan bingung, bukankah ini sesuatu yang bisa dilihat siapapun dengan mata kepala sendiri? Fu Tianguang memutar matanya ke arah Zhang Hongyi. Mengapa aku tidak menyadari kalau kamu begitu menyebalkan sebelumnya? Pikirkanlah tentang itu. Keduanya kalah telak dari Qiao Bai, seorang Beastmaster non-tempur yang mengambil jurusan evolusi hewan peliharaan. Fakta ini cukup membuat orang-orang tertekan dan patah hati. Sekarang aku beritahu padanya. Faktanya, Qiao Bai tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung melawan mereka. Tidak. Mereka seharusnya diterima di Universitas Yulong, tetapi mereka malah jenius. Oh, Qiao Bai lebih berbakat dari mereka. Juga, aku berpikir mungkin aku bisa bertarung lagi dengan Qiao Bai di kompetisi penjinak binatang muda nasional sekitar tahun kedua atau ketigaku, tapi aku tidak menyangka. Setelah mengatakan itu, Fu Tianguang berhenti sejenak. Zhang Hongyi membuka dan menutup mulutnya. Ya. Zhang Hongyi awalnya juga berpikir demikian. Namun siapa yang menyangka, semester pertama tahun pertama mereka baru saja berakhir. Saya belum sempat merangkum kinerja tahun akademik ini. Mereka sekali lagi menerima pukulan telak dari Qiao Bai, saat mereka masih berstatus mahasiswa yang harus bergegas ke kelas 8 hari lebih awal setiap hari, mengikuti ujian akhir di akhir semester, dan tidak bisa lolos ujian susulan jika mereka secara tidak sengaja gagal dalam mata kuliah tersebut. Qiao Bai telah mengubah dirinya menjadi profesor kehormatan Universitas Bluebird. Fu Tianguang dan Zhang Hongyi yang pertama kali mendengar berita itu, terdiam cukup lama. Suasana hati mereka saat itu tidak dapat digambarkan hanya dengan kata-kata. Meskipun sudah lama sekali, liburan musim dingin telah berakhir. Setiap kali mereka memikirkan kejadian ini, mereka masih merasa bahwa itu adalah pukulan besar. Qiao Bai membuat mereka, yang pernah menjadi anak kesayangan surga dan pemenang dalam hidup, menyadari secara mendalam betapa besarnya jurang pemisah antara mereka dan putra-putra Tuhan yang sejati. Mungkin itu jenis yang menjalar dari langit ke tanah. Itu sama sekali tidak berlebihan. Ngomong-ngomong, kamu juga tahu kalau Qiao Bai akan bergabung dengan Legiun keempat, kan? Qiao Bai telah melakukan begitu banyak perbuatan besar sehingga Fu Tianguang tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Tidak perlu berbagi kesedihan, duka, dan harga diri yang rendah di depan musuh bebuyutan Anda. Paling banter, aku akan menggigit ujung selimut dan menangis dalam diam di tengah malam. Keesokan harinya dia menjadi pahlawan lagi. Tapi hal semacam tontonan yang menyenangkan. Hehehehe, modo-modo.
Saat Fu Tianguang menunjukkan peta negara bagian Yan kepadanya, Zhang Hongyi tiba-tiba mengerti. Kerja bagus. Akhirnya aku mengerti kenapa orang ini begitu baik hari ini dan bahkan berbicara dengannya. Ternyata dia menunggu di sini untuk menonton keseruannya. Zhang Hong berbalik dan hendak pergi. Fu Tianguang tak lagi peduli dengan wajahnya dan statusnya sebagai musuh bebuyutan kedua pria itu. Ia segera mengulurkan tangan dan memeluk erat pinggang Zhang Hongyi tanpa malu-malu. Katakan padaku, katakan padaku. Aku pernah mendengar tentangmu. Saya cukup penasaran. Bukankah kakimu patah saat kamu pulang untuk tahun baru? Zhang Hongyi menundukkan kepalanya dan menatap Fu Tianguang yang kepalanya bersandar di pinggangnya, dengan wajah tanpa ekspresi dan tatapan pembunuh di matanya. Akankah Fu Tianguang takut? Meninggal karena tertawa. Tidak takut sama sekali. Tidak tahu. Apakah kamu puas? Jika sudah puas, lakukan pukulan backhand yang bersih. Mendengarkan 4 serangan berturut-turut Zhang Hongyi, Fu Tianguang menunjukkan senyum gembira namun jahat di wajahnya. Aku tahu kamu pasti peduli dengan ini. Apa yang dapat dilakukan Zhang Hongyi saat berhadapan dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu? Pada saat ini, siapa yang lebih peduli dengan reputasinya, akan lebih banyak yang kalah. Misalnya, Zhang Hongyi sekarang. Karena ini lebih tentang wajah. Jadi nasibnya dicekik oleh Fu Tianguang. Petik 2. Bukan apa-apa, aku hanya berlatih untuk liburan musim dingin. Suara Zhang Hongyi terdengar tak jauh berbeda. Namun, Fu Tianguang, yang telah menjadi lawan Zhang Hongyi selama 1 semester, melihat sekilas sikap negatif yang disembunyikan Zhang Hongyi jauh di matanya. Zhang Hongyi, aku tidak bisa menahannya, terserahlah, aku akan terima saja pukulannya. Jangan kita bicarakan kesulitan internal yang dihadapi Legiun keempat. Setidaknya para Beastmaster di kantor semuanya cukup kuat. Cukup, lebih dari cukup untuk mengalahkan Zhang Hongyi yang hanya memiliki 1 hewan peliharaan. Pantas saja. Ekspresi Fu Tianguang yang tadinya penuh simpati berubah menjadi marah. Baru liburan musim dingin, dan kekuatanmu sepertinya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sebelumnya, ia jelas bisa bertarung dengan Zhang Hongyi secara seimbang, dan hasilnya selalu seri. Tapi sudah 2 minggu terakhir ini sejak saya kembali ke sekolah. Fu Tianguang telah kalah dari Zhang Hong 10 kali dalam pertarungan normal. 10 kali totalnya, dan dia hanya menang kurang dari 3 kali. Jika ini terus berlanjut, Ketua Departemen Tempur Mahasiswa baru mereka akan benar-benar ditentukan. Tidak apa-apa kalah dari Qiao Bai di awal. Namun Fu Tianguang sama sekali tidak mau kalah dari Zhang Hongyi dalam persaingan memperebutkan posisi puncak. Zhang Hongyi menatap Fu Tianguang. Ingin mengalahkannya. Terlalu banyak memikirkannya. Tampaknya kedua pria itu akan bertarung lagi. Fu Tianguang akhirnya ingat apa yang ditanyakannya dan segera berkata, "Oh, ya, Profesor Qiao Bai. Akan pergi ke kampung halamanmu, Legiun keempat. Tidakkah kau ingin kembali dan melihat-lihat?" Sebenarnya, aku sangat ingin. Dan orang yang berspesialisasi dalam meneliti rencana evolusi hewan peliharaan baru. Penuh kebencian. Dia juga menginginkannya. Memikirkan hewan peliharaannya sendiri, lupakan pterosaurus berlapis emas. Fu Tianguang sudah bersiap untuk mengontrak hewan peliharaan baru. Setelah kontrak, andai saja ia bisa meminta bantuan seorang profesor evolusi hewan peliharaan untuk menyesuaikan jalur evolusi yang unik. Hanya dengan memikirkannya saja, Fu Tianguang begitu tampan hingga ia tampak terbang ke langit. Tidak berminat, Zhang Hongyi mengatakan ini dengan sangat dingin dan kejam. Apa kau tidak tergoda dengan jalur evolusi baru binatang singa kecil itu? Fu Tianguang tidak percaya Zhang Hongyi benar-benar bisa tetap tenang, jadi dia bertanya cepat. Zhang Hongyi ragu sejenak, sulit untuk mengatakannya. Melawan Raja Singa Darah sangatlah bagus. Sangat kuat. Tetapi jika Qiao Bai dapat meneliti rute evolusi yang lebih baik yang akan membuat binatang singa kecil itu lebih kuat setelah evolusi,
atau bahkan membangkitkan garis keturunannya, Zhang Hongyi merasa bahwa ia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Bagaimanapun, mengontrak satu binatang singa kecil juga merupakan kontrak, mengontrak dua binatang singa kecil juga merupakan kontrak. Untuk dia yang tumbuh di padang rumput luas, binatang singa kecil adalah makhluk luar biasa yang paling dikenalnya. Tapi, Zhang Hongyi sedikit mengernyit, aku tidak tahu apakah Profesor Qiao Bai telah menyesuaikannya untukmu kali ini. Fu Tianguang, itu jenisnya. Setelah penelitian selesai, penggunaan akhir hasilnya hanya terbatas pada Legiun keempat. Hanya Beastmaster yang bergabung dengan Legiun keempat yang bisa menggunakannya. Alasan utamanya adalah Zhang Hongyi memikirkan kesulitan yang dihadapi Legiun keempat, terdapat banyak prajurit lama dan sedikit prajurit baru, sehingga sulit merekrut prajurit baru. Jika memang begitu, Zhang Hongyi tidak begitu yakin. Kita masih harus menunggu dan melihat hasil penelitian Qiao Bai di masa depan. Oh, benar. Saat itu, Zhang Hongyi sepertinya teringat sesuatu. Saya akan menghubungi Profesor Qiao Bai dan bertanya bagaimana beliau menghitungnya. Jika itu benar-benar buatan khusus, maka kita perlu mengingatkan Qiao Bai untuk meminta kompensasi lebih besar dari Legiun keempat. Setelah mendengarkannya, Fu Tianguang berkata, "Keren." Dia mengacungkan jempol pada Zhang Hongyi, "Kamu benar-benar pandai menipu keluargamu sendiri." Jalur evolusi baru Little Lionmon dan Fang Fang Bao. Fu Tianguang menyentuh dagunya, sedikit tertarik. Namun jika eksklusif, lupakan saja. Fu Tianguang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Sebelumnya aku berpikir kalau ikan bersisik warna-warni yang berasal dari air tidak cocok untuknya, jadi aku tidak jadi memeliharanya. Awalnya saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa hasil penelitian Qiao Bai kali ini, tapi tidak berhasil. Fu Tianguang menyerah. Fu Tianguang berencana untuk memeriksa kembali apakah ada makhluk luar biasa yang cocok untuk kontraknya. Tentu, perhatian pada Qiao Bai tidak bisa berhenti. Mungkin suatu hari nanti aku akan punya kesempatan untuk bertemu dengan Qiao Bai. Jadilah manusia. Anda tidak dapat memiliki apapun, tapi punya mimpi. Qiao Bai menerima pesan teks pengingat dari Zhang Hongyi. Oke, sangat bagus. Ingat, 10 ramuan sisanya ada di tasku. Qiao Bai mengirim pesan teks kepada Zhang Hongyi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kemudian mulai berkemas lagi. Zhou Xinran, yang paling dekat dengan Qiao Bai, adalah orang pertama yang menyadari pergerakan yang datang dari Qiao Bai. Siap untuk berangkat lagi. Sambil mengangkat kacamatanya, Zhou Xinran menatap Qiao Bai tanpa daya dan berkata, "Sepertinya kamu bahkan tidak bisa bersekolah selama sebulan dalam setahun." Qiao Bai, ini pertanyaan yang bagus. Sekolahnya terlalu kecil. Itu tidak cukup bagi Qiao Bai. Saat Qiao Bai secara bertahap mempelajari pengetahuan dasar dan mulai memahami dunia, bantuan yang dapat diberikan Universitas Bluebird kepada Qiao Bai tidak lagi sebanyak yang ia bayangkan. Oke. Zhou Xinran melambaikan tangan pada Qiao Bai. Zhou Xinran dapat memikirkan hal yang sama dengan yang dipikirkan Qiao Bai. Bahkan karena dia seorang pengamat, Zhou Xinran memikirkan masalah ini lebih awal dan memikirkannya lebih dalam. Seorang jenius seperti Qiao Bai ditakdirkan untuk tidak terkurung di satu tempat untuk waktu yang lama. Dan Qiao Bai juga perlu melatih hewan peliharaan. Pelajari jalur evolusi hewan peliharaan. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Zhou Xinran juga bisa membawa Qiao Bai melihat dunia, tetapi sekarang, Zhou Xinran tidak ragu bahwa lingkaran yang bisa dijangkau Qiao Bai jauh lebih besar darinya. Setidaknya tentara adalah tempat yang tidak dapat dijangkau Zhou Xinran saat ini. Kerja bagus. Aku akan menunggu kabarmu secara online. Qiao Bai, yang masih memikirkan kata-kata Zhou Xinran, berkata, kalau kamu mau aku pesan sesuatu yang enak. Zhou Xinran menatap Qiao Bai. Qiao Bai membuka mulutnya. Qiao Bai ingin menjelaskan. Qiao Bai memilih untuk diam. Baiklah.
Dia juga merasa bahwa ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari nasib menjadi topik hangat kali ini. Mengapa? Sungguh sulit baginya. Cukup kemasi barang bawaan Anda. Qiao Bai tidak membawa terlalu banyak barang. Ia tidak akan pergi jauh ke pegunungan atau hutan, jadi ia bisa membeli apapun yang dibutuhkannya di perjalanan. Kemudian, Qiao Bai mengirim pesan grup ke teman-temannya. Pergi untuk belajar lebih lanjut. Jangan ganggu. 5 orang lainnya yang menerima berita tersebut adalah pesan yang kau kirim, mereka yang tahu kau pergi ke Legiun, mereka yang tidak tahu mengira kau ikut. Qi Yue menelepon untuk mengeluh tentang Qiao Bai. Ngomong-ngomong, kompetisi resmi Weiwei tinggal sebulan lagi. Bisakah kamu kembali tepat waktu? Qiao Bai, jangan khawatir, aku sudah tidak ingin kembali selama lebih dari sebulan, tapi sudah waktunya aku kembali. Lebih dari sebulan. Sekarang sudah akhir Februari. Kalau Qiao Bai tidak salah ingat, dia ada acara penghargaan di bulan April, kan? Qiao Bai tidak langsung mengingatnya. Penghargaan Profesor Luar Biasa Evolusi Biologi Dai. Malaikat itu mengeluarkan bola mata besar dari layar ponsel, dan sebaris teks melayang, membantu Qiao Bai mengisi rencana perjalanan yang telah ia lupakan. Qiao Bai tiba-tiba menyadari. Oh, memang demikianlah adanya. Saya hampir lupa. Begitulah adanya. Aku pasti akan sampai di sana tepat waktu. Qi Yue akhirnya merasa puas setelah mendengar kata-kata percaya diri Qiao Bai, teruslah maju. Jangan rusak reputasi baikmu. Kamu seharusnya masih percaya padaku, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Setelah berbicara sebentar dengan beberapa teman. Itu adalah lembaga penelitian Qiao Bai. Orang baru telah ditambahkan. Itu bukan masalah besar. Setelah hampir seminggu pengamatan, ditemukan bahwa tuan muda bernama Peng Yu ini sangat efisien dalam pekerjaannya, dan bahkan membantu Lu Yongjin, Sui Yu dan yang lainnya mempersingkat waktu verifikasi. Dan dalam beberapa hari yang singkat ini, di mata keempat peneliti lain di lembaga itu, identitas Peng Yu akhirnya berhasil berubah dari orang kaya terkutuk itu menjadi rekan baik mereka. Peng Yu sendiri tidak merasakan perubahan sama sekali pada kedua sikap tersebut. Qiao Bai tahu kepribadian Lu Yongjin, Sui Yu, dan 2 peneliti lainnya. Mereka adalah orang-orang jujur yang tidak bisa berpura-pura. Jadi sebenarnya bukan Lu Yongjin dan yang lainnya yang berperan sebagai Peng Yu. Tapi Peng Yu adalah orang yang sangat lambat. Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, inilah si bodoh legendaris yang punya keberuntungan. Profesor Qiao Bai, Profesor Qiao Bai. Hanya Peng Yu yang suka memanggilnya Profesor Qiao Bai. Setelah akhirnya menerima telepon dari Qiao Bai, Peng Yu menyelinap di antara Lu Yongjin dan Sui Yu, pasangan yang biasanya menjawab telepon. Qiao Bai menatap ketiga orang di ujung layar panggilan video. Sekilas, saya pikir saya melihat sebuah keluarga yang beranggotakan 3 orang. Ayah, ibu, dan putra sulung saya. Apakah ada hal yang perlu kita lakukan selanjutnya? Tanya Peng Yu dengan mata besarnya yang jernih, sambil menggosok-gosok tangannya dengan penuh semangat. Qiao Bai, belum. Qiao Bai mengucapkan beberapa kata dingin, dan ekspresi Peng Yu langsung berubah dari antusias menjadi terkejut. Tidak terjadi apa-apa pada Qiao Bai. Pertama kali dia bertemu dengan tatapan emosional Lu Yongjin dan Sui Yu. Qiao Bai menoleh ke belakang tanpa merasa bersalah sama sekali. Dia bosnya. Oke. Akhirnya, setelah sekian lama menghabiskan waktu bersama Peng Yu, Lu Yongjin dan Sui Yu yang memang agak terlalu terobsesi dengan kasih sayang ayah dan ibu mereka, tiba-tiba tersadar. Tenang, ketiga anggota keluarga mereka makan di meja Qiao Bai. Anda tidak dapat menyinggung atasan besar di atas Anda. Profesor Qiao Bai, apakah Anda datang karena ada yang ingin Anda sampaikan? Lu Yongjin menempelkan tinjunya ke bibir untuk menyembunyikan ekspresi malunya, lalu dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Bagaimanapun, topik ini tidak aman. Kita tidak bisa meneruskan obrolan. Ubah satu. Qiao Bai, ya, ada sesuatu. Aku akan pergi sebentar.
Kamu bisa merapikan lembaga penelitian seperti sebelumnya dan memilah serta merangkum hasil penelitian sebelumnya. Baiklah, aku sudah memilah beruang raksasa yang kejam, Nona Feihua, dan Nona Muling secara terpisah. Yang itu cukup istimewa. Kemudian, Qiao Bai memikirkannya dan berkata, tolong perhatikan situasi makhluk laut yang luar biasa di kota Lingbo. Lu Yongjin dan Sui Yu. Keduanya tertegun sejenak, lalu saya langsung bereaksi. Kota Lingbo. Profesor Qiao Bai mengunjungi kota Lingbo belum lama ini dan memecahkan masalah lingkungan laut khusus di kota Lingbo, bukan? Baiklah, apakah kamu ingin memperhatikan situasi selanjutnya? Lu Yongjin sama sekali tidak meragukan tujuan sebenarnya Qiao Bai, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mencari alasan bagi Qiao Bai. Karena ini adalah pertama kalinya Qiao Bai keluar untuk memecahkan masalah di bidang non-profesional. Jadi saya lebih memperhatikan tindak lanjutnya. Tetapi Profesor Qiao Bai sangat sibuk, jadi dia harus menyerahkan masalah ini kepada mereka. Memikirkan hal ini, Lu Yongjin tiba-tiba merasa bangga. Ia menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, serahkan saja pada kami, Profesor Qiao Bai. Qiao Bai. Kegembiraan Lu Yongjin tidak dapat dijelaskan. Namun, hal itu tidak berdampak. Memperhatikan kota Lingbo secara alami karena energi mistis yang tersebar di udara dan energi yang terus menyebar di air laut. Qiao Bai ingin tahu perubahan apa lagi yang bisa terjadi di kota Lingbo. Dengan adanya malaikat di dekatnya, Qiao Bai dapat menjadi orang pertama yang mengetahui berita apapun yang tersebar di internet. Namun, beberapa berita yang beredar melalui saluran informasi lain lebih meresahkan. Qiao Bai memikirkannya. Baiklah, serahkan saja pada semua orang di lembaga itu. Lu Yongjin dan yang lainnya menyetujui dengan tegas. Tutup panggilan video. Qiao Bai memikirkannya, semua yang perlu ditangani hampir terselesaikan, dan dia bisa bersiap untuk berangkat. Mengapa? Memikirkan hal ini, Qiao Bai menghela napas dalam-dalam, aku benar-benar menjalani hidup dengan kerja keras. Setiap hari saya sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat lain atau sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat lain. Namun, dibandingkan hanya tinggal di lembaga penelitian untuk melakukan eksperimen, Qiao Bai sebenarnya lebih menyukai kehidupan seperti ini. Berlarian. Ini juga dapat dianggap sebagai metode pelatihan dengan hewan peliharaan. Sebuah bangunan tinggi besar, berlapis-lapis, seakan-akan ada ratusan lantai, penampakannya bagai kristal yang berkilauan, bentuk keseluruhannya seperti menara penyihir legendaris, bangunan itu berkilauan dengan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari, berdiri di sana dengan tenang. Bagian atas bangunannya sangat tajam. Namun, pada ujung paling tajamnya terhubung sebuah benda bulat dan pipih yang tampak seperti UFO asing yang aneh. Ini menambahkan sedikit keanehan pada bentuk keseluruhannya. Sepertinya itu kecelakaan. Piring bundar besar di bagian atas akan roboh. Dan bangunan aneh dan janggal ini adalah Imperial Spire yang terkenal. Puncak menara. Itu benar-benar sebuah puncak menara. Ada sebuah bangunan yang terlihat seperti menara Dewa Hukum. Tidak ada yang salah dengan mereka menyebut diri mereka sebagai Spire. Di dalam Imperial Spire, orang-orang berbakat dari semua lapisan masyarakat datang dan pergi dengan penampilan, warna kulit, dan bahasa yang berbeda, tetapi mereka semua dapat berkomunikasi dengan lancar. Dr. Chen. Dr. Chen, lama tak berjumpa. Sudah keluar dari ruang tenang. Oh, saya yakin Anda, Dr. Chen, pasti telah mencapai hasil yang sangat memuaskan. Dr. Chen, apakah Anda tertarik untuk mencoba detektor konsentrasi garis darah mitos terbaru kami? Kami telah menemukan beberapa aktivitas yang sangat menarik di negara Anda. Oh tidak, Dokter. Chen tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu, orang-orang dari Departemen Sains, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dokter Chen, apakah Anda ingin minum teh sore bersama? Seorang pria berusia 40-an, yang tampak lembut dan anggun, mengenakan kacamata polos dan tersenyum hangat. Begitu ia muncul di dalam menara kekaisaran,
ia terus-menerus disambut oleh suara-suara orang lain di sekitarnya. Pria yang dipanggil Dokter Chen itu tersenyum dan mengangguk kepada mereka satu persatu, dan menolak permintaan mereka satu persatu dengan suara yang sangat lembut yang membuat orang merasa bahwa mereka tidak ditolak sama sekali. Akhirnya, dia berhenti di depan dinding logam. Saya mengulurkan tangan dan menekan sesuatu. Dinding logam, yang awalnya terpasang rapat tanpa celah, perlahan bergerak dan sebuah pintu terbuka. Berjalan di dalam waktu kurang dari sedetik, pintu logam itu langsung tertutup dan kembali ke tampilan logam kencang aslinya. Dr. Chen, sama-sama. Di dalam laboratorium, seorang wanita yang sedikit lebih muda dari Dr. Chen telah duduk di sana menunggu kedatangan Dr. Chen, katanya sambil bercanda saat melihat Dr. Chen. Ini terutama karena semua orang sudah lama tidak bertemu saya, dan mereka agak senang tiba-tiba bertemu saya. Semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari, kata Dr. Chen sambil tersenyum tipis dan acuh tak acuh. Berikan padaku informasi yang telah kau temukan. Dr. Chen mengulurkan tangannya ke arah wanita di depannya. Wanita itu, kolaborator Dr. Chen, melengkungkan bibirnya, dan ekspresinya tampak sedikit tidak senang. Namun dia tetap patuh menyerahkan setumpuk dokumen tebal dan flash disk USB kepada Profesor Chen. Ini adalah daftar perubahan yang telah terjadi dalam industri evolusi hewan peliharaan di berbagai negara sejak Anda berada di ruang tenang selama setahun. Pembaruannya tidak tepat waktu. Seperti yang Anda tahu, setiap negara akan memblokir penelitiannya sendiri, jadi ada jeda tertentu dalam apa yang bisa saya dapatkan. Itu pasti sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Dr. Chen mendengarkan sambil membolak-balik dokumen yang ada. Membosankan. Sama saja. Itu hanya penelitian biasa. Jika memang begitu, dia sebaiknya melanjutkan saja. Ketika Dr. Chen menemukan sebuah dokumen dengan teks yang sangat familiar, begitu familiar hingga itu adalah bahasa ibunya, tangannya yang sedang membalik halaman dengan cepat, tiba-tiba berhenti. Evolusi kutu madu. Jari-jari Dr. Chen mengelus tepi kertas dari waktu ke waktu, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari bosan menjadi gembira. Lihatlah deskripsi terperinci tentang evolusi kutu madu dalam konten. Foto Zhou Xinran yang sedang mengadakan konferensi pers akademis juga dilampirkan. Dr. Chen memperhatikan dengan penuh minat. Wanita yang memperhatikan adegan ini mengetik tanda tanya dalam hati. Oh, Dr. Chen, mengapa Anda tertarik dengan penelitian ini? Wanita itu sedikit bingung. Ketika melihat foto Zhou Xinran yang terlalu cantik di dokumen itu, kebingungannya bercampur dengan sedikit kesadaran dan kecemburuan. Saya mengerti. Seorang wanita dari negara yang sama dengan Dr. Chen. Mungkinkah Dr. Chen merasa tertarik secara romantis? Entah kenapa, saat ia mengaitkan kata itu dengan laki-laki di depannya, tanpa sadar ia bergidik. Maladaptasi fisiologis. Ini mungkin karena Dr. Chen memiliki wajah yang secara alamiah tidak suka dan dingin, jadi orang tidak akan pernah mengaitkannya dengan hal-hal seksual apapun. Singkirkan pandanganmu, aku tidak suka. Dr. Chen bahkan tidak mengangkat kepalanya, tetapi ia dengan tepat menebak apa yang dipikirkan wanita di hadapannya. Untuk Dr. Chen, semuanya baik-baik saja setelah bergabung dengan Imperial Spire. Satu-satunya hal buruknya adalah, selalu ada sekelompok orang yang ingin tidur di tempat tidurnya. Ada pria dan wanita, ada atas dan bawah. Makanannya sangat bervariasi hingga menakutkan. Laporan tentang evolusi lebah madu ini sangat menarik, kata Dr. Chen serius. Wanita, saya masih tidak mengerti. Bukankah itu hanya serangga madu? Makhluk-makhluk luar biasa yang bisa ditemukan di mana-mana, di pinggir jalan dan di hutan. Di musim-musim tertentu, mereka begitu banyak hingga menakutkan. Tapi mereka bahkan lebih menakutkan lagi. Sedikit ketakutan saja akan meninggalkan jejak serangga mati. Wanita itu berhenti sejenak dan berkata, "Oh, maaf,
menyebut mereka makhluk luar biasa agak menghina mereka. Namun setelah berevolusi, ia masih cukup layak ditampilkan. Wanita itu berbicara dengan sangat tulus. Ini juga karena kutu madu ada di mana-mana. Bahkan di beberapa negara yang lingkungan alamnya terlindungi dengan baik, masih ada serangan lebah madu. Setiap hari, robot sanitasi membersihkan sejumlah besar kumbang madu yang mati. Akan terlalu berlebihan jika mengolah mayat-mayat ini menjadi makanan hewan peliharaan yang murah. Untung, setelah berita bahwa kutu madu dapat berevolusi dan menjadi sangat kuat setelah evolusi menyebar dari Tiongkok, sikap orang-orang yang meremehkan dan menghina kutu madu berubah sampai batas tertentu. Tapi tidak banyak, karena lebah madu terlalu murah dan mudah diperoleh. Tidaklah cukup untuk menonjolkan status mulia mereka sebagai Beastmaster. Dr. Chen, yang mengetahui hal ini dari wanita itu, berkata, "Sangat bagus. Hari lain di mana aku tak bisa berkata apa-apa lagi di luar negeri." Dr. Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ada alasan mengapa China menjadi negara terbesar di dunia. Sistem dukungan dan pendidikan yang lengkap untuk para Beastmaster. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk meneliti rute evolusi dengan kekuatan yang cukup baik yang mampu dimiliki oleh para Beastmaster biasa. Selama dia cukup kuat, sang Beastmaster tidak peduli dengan hal lain. Tersebar dan tergabung dengan sistem dan konsep sosial dari atas ke bawah, mungkin ada hambatan dan batasan tertentu antara Beastmaster dan orang biasa. Namun, kesenjangan antara seorang Beastmaster yang terlahir biasa dan seorang Beastmaster yang terlahir kuat sebenarnya tidak terlalu besar. Baik hewan peliharaan dengan atribut naga yang dikontrak maupun hewan peliharaan dengan atribut serangga yang dikontrak dapat diterima. Atribut serangga berevolusi dengan cepat, dan mungkin dapat mengalahkan atribut naga pada tahap awal, lalu bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya agar dapat memperkuat dirinya. Tidak seperti di luar negeri. Dr. Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tidak, itu bukan alasan mengapa saya mengatakan hal itu menarik. Tatapan Dr. Chen tertuju pada serangga madu. Sebenarnya, sejak awal, saya juga mencoba mempelajari apakah serangga madu bisa berevolusi. Wanita, kebaikan. Wanita yang tadinya penuh kebencian terhadap serangga madu tiba-tiba menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata Dr. Chen. Dr. Chen, apakah Anda juga pernah melakukan penelitian? Lalu penelitian Anda? Wanita itu tidak mengatakan apapun lagi. Lihat apa yang ada di kertas ini. Pertimbangkan juga jalur evolusi lebah madu, yang baru muncul setahun yang lalu. Perlukah saya menjelaskan lebih lanjut tentang hasil penelitian Dr. Chen? Wanita itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi semakin malu. Ini. Kesimpulan saya saat itu adalah bahwa serangga madu tidak dapat berevolusi, tetapi jika ramuan yang cocok dan dirancang khusus dikembangkan, serangga madu akan sangat cocok untuk pemurnian garis keturunan dan evolusi genetik menuju induk serangga. Setelah memilih yang terbaik dan mengembangbiakannya selama 2 generasi lagi, mungkin kita dapat menghasilkan keturunan yang benar-benar memenuhi standar makhluk luar biasa. Memakan waktu dan tenaga, itu mungkin tidak menyenangkan. Dr. Chen segera melupakan ide itu. Tapi evolusi serangga madu murni ini. Tatapan mata Dr. Chen tertuju pada kata-kata ilusif dan samar, kepercayaan, dan niat baik, yang merupakan kata-kata deskriptif ke arah yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan sedikit ketidakpahaman terungkap di matanya. Variabel yang kedengarannya, tak terkendali ini, benar-benar dapat memungkinkan spesies yang telah ia tinggalkan untuk berevolusi dengan sukses. Dan kekuatan setelah evolusi cukup bagus. Dr. Chen memikirkannya dan mencari nama Zhou Xinran di internet. Entry-nya sangat biasa saja, sangat normal. Hasil pencarian untuk jaringan internal dan eksternal China berbeda. Saya bisa mencari orang ini, tetapi saya tidak bisa melihat hasil riset spesifiknya. Saya hanya bisa mengetahui usia Zhou Xinran secara kasar. Dr.
Chen menyentuh dagunya dan membaca pengantar singkat tentang Zhou Xinran dalam entry tersebut, merasa sedikit tidak nyaman. Itu seperti jalur evolusi lebah madu seharusnya tidak dipelajari oleh orang seperti itu. Carilah cara untuk mendapatkan isi konferensi akademis yang dia adakan. Dokter, Chen berpikir selama 3 detik dan menyerahkan soal sulit ini kepada wanita di seberangnya tanpa ragu. Wanita, kau benar-benar membuatku bingung. Kau tahu betapa ketatnya Tiongkok mengontrol informasi tentang profesor kesayangan mereka. Wanita itu merentangkan tangannya dan berkata, lagi pula, mereka tidak ingin mahasiswa berbakat yang telah mereka bina dengan susah payah menjadi sasaran dan dibajak secara misterius. Dr. Chen menatap wanita itu tanpa ekspresi. Wanita itu mengangkat tangannya dan berkata, Oke, aku akan menemukan caranya. Aku akan menemukan caranya. Wanita itu berdiri dan bersiap untuk pergi. Baru 2 langkah, wanita itu berhenti lagi, berbalik menatap Dokter Chen, dan berkata, ngomong-ngomong, Dokter Chen, bagaimana hasil penelitian Anda setahun yang lalu? Kerja sama kita. Jangan khawatir, meskipun belum sepenuhnya berhasil, tingkat keberhasilannya sudah 40%. Peluang keberhasilannya sangat tinggi, kata Dokter Chen dengan tenang. Mendengar ini, wanita itu mengangguk puas dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Identitas Dokter Chen ada di sini. Belum lagi, setelah meninggalkan Tiongkok, Dokter Chen tidak punya tempat tujuan kecuali Menara Kekaisaran, jadi wanita itu sama sekali tidak khawatir bahwa dirinya akan tertipu. Setelah wanita itu pergi, laboratorium akhirnya kembali sunyi. Dokter Chen memejamkan mata dan beristirahat sejenak, lalu berdiri dan segera memeriksa seluruh laboratorium untuk memastikan tidak ada peralatan pemantauan atau hal-hal aneh yang ditemukan. Kali ini ia akhirnya merasa rileks. Imperial Spire tidak apa-apa jika mereka pikir mereka adalah dewa dunia ini, tapi mereka benar-benar bermimpi untuk mengendalikannya. Oh, Dr. Chen mencibir dengan nada menghina. Buka matamu, Dokter. Chen mulai menulis rencana baru, tujuannya adalah mengosongkan dompet Imperial Spire dan mengalihkan perhatian Imperial Spire. Oh, dan di China, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir sungguh bagus. Dr. Chen menyentuh dagunya. Untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Imperial Tower, haruskah dia merekrut beberapa orang lagi dari Tiongkok? Pikirkanlah tentang itu. Buatlah pilihan. Kereta ekspres Naga Lightyear. Qiao Bai enggan melakukannya. Meski aku punya uang, bukan berarti aku harus menghabiskannya, kata Qiao Bai dengan percaya diri. Kemudian, mereka sudah dalam perjalanan, dan Qiao Bai menyesalinya. Dia benar-benar tidak menduganya. Apakah jalan dari kota Jingyang ke kota Pinjun benar-benar sejauh itu? Itu benar-benar terlalu jauh. Begitu jauhnya sampai Qiao Bai harus berganti pesawat 6 kali. Pada saat ini, Qiao Bai benar-benar mengalami betapa luasnya sudut padang rumput Tiongkok ini setelah dunia secara keseluruhan menjadi lebih besar. Letak geografisnya saja sudah sangat luas. Seiring membesarnya dunia secara keseluruhan, sudut ini pun menjadi lebih besar lagi. Cakupannya juga lebih luas. Qiao Bai ingin bepergian dari satu ujung Tiongkok ke ujung lainnya. Proses ini memungkinkan Qiao Bai untuk benar-benar merasakan sakit yang paling hebat setelah datang ke dunia ini. Ketika Qiao Bai keluar dari bandara kota Pinjun dan bertemu mata dengan Lin Wentian menatap Qiao Bai dengan sedikit kebingungan dan keterkejutan di matanya. Tidak, Profesor Qiao Bai sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Agar tidak mengakui kesalahannya pada Qiao Bai, Lin Wentian mengumpulkan seluruh kelompok, terutama Zhao Yan dan Zhang Fanshan, untuk menghadiri konferensi pers akademis Qiao Bai. Kemudian dia teringat betul pada wajah Qiao Bai yang tampak bersemangat dan muda. Bandingkan dengan pemuda di depan saya yang, sekilas, tampak seperti goblin yang telah menyedot seluruh energinya, mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sama. Jangan bicara. Qiao Bai melambaikan tangannya dan menarik napas dalam-dalam, ganti pesawat di jalan. Lin Wentian. Aduh.
Lin Wentian menepuk kepalanya sendiri dengan keras. Apa yang terjadi? Aku benar-benar lupa. Bab 164 Transaksi Pi antara Raja Singa Darah dan Legiun keempat. Begitu Qiao Bai menyebut Lin Wentian, dia teringat. Di antara kota-kota lain dan kota Pingjun, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ada ribuan gunung dan sungai di antara keduanya, dan mustahil untuk tidak mengucapkan sumpah yang sangat berarti. Orang yang bepergian ke kota Pingjun dengan sarana transportasi biasa, baik itu orang biasa maupun seorang Beastmaster. Pertama kali ke sana, saya merasa begitu terbebani dengan jarak yang sangat jauh, hingga saya mulai meragukan hidup saya. Maafkan saya, Profesor Qiao Bai. Lin Wentian menatap Qiao Bai dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Mendadak, sebelumnya, mereka menganggapnya sebagai proyek untuk menghibur orang luar. Dalam sekejap mata, profesor kesayangan mereka yang paling berharga dikhianati. Sungguh dosa. Qiao Bai tersenyum lelah. Anggap ini sebagai pelajaran. Lain kali aku akan tahu. Lightyear Dragon Express mahal karena suatu alasan. Batuk-batuk. Mendengar ini, Lin Wentian menempelkan tinjunya ke bibir dan terbatuk 2 kali karena malu. Yang ini, itulah yang sebenarnya terjadi. Profesor Qiao Bai, apakah Anda ingin mencari hotel di kota Pingjun untuk beristirahat semalam? Kami akan menjemput Anda besok. Lin Wentian menatap Qiao Bai dengan tatapan ingin tahu. Kalau tidak, akan memakan waktu setidaknya 3 jam untuk pergi dari kota Pingjun ke markas Legiun kita. Qiao Bai, sangat bagus. Setelah mendengar 3 jam, ekspresi Qiao Bai menjadi tidak senang lagi. Apapun alat transportasinya, 3 jam. Di mana mesin waktunya? Ambil mesin waktu dan putar kembali waktu ke 3 hari lalu saat dia hendak berangkat. Kali ini, tidak peduli seberapa mahalnya, Qiao Bai akan memilih Lightyear Dragon Rider Express, yang dapat diantar sekaligus. Petik 2 titik. Ayo kita lakukan semuanya sekaligus. Kurasa aku masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Adapun alasan untuk pilihan ini, bukan berarti Qiao Bai ingin pamer, tapi karena orang itu terlihat sangat familiar. Seperti yang terkenal di internet, orang di sebelahnya tampak agak familiar. Suara bisikan diskusi terbawa angin sampai ke telinga Qiao Bai. Kalau saja tidak karena pergantian penerbangan yang terus-menerus yang membuat Qiao Bai terlihat agak pucat dan penampilannya secara keseluruhan tidak setampan saat ia penuh energi, ia pasti sudah dikenali begitu meninggalkan bandara. Batuk-batuk, tentu saja. Yang paling penting adalah banyak netizen yang mengira Qiao Bai akan pergi ke Legiun kelima terlebih dahulu. Jadi meskipun sebagian orang menganggap Qiao Bai terlihat familiar, mereka hanya berpikir mereka terlalu banyak berpikir. Manfaatkan kesempatan ini. Anda masih bisa pergi dengan lancar sekarang. Tapi jika Anda tinggal 1 malam lagi, ketika berita dari bandara tersebar daring, ditambah dengan tingginya tingkat diskusi daring, jadwal transparan Qiao Bai berjalan. Harus pergi kemana? Kamu tidak akan bisa pergi saat itu. Lin Wentian mengikuti pandangan Qiao Bai dan melihat sekelilingnya, lalu segera menyadari orang-orang yang melihatnya dari waktu ke waktu. Saya tertegun sejenak. Setelah berpikir cepat, Lin Wentian mengerti apa yang sedang terjadi. Kau benar, ayo cepat pergi. Kalau saja dia tidak bisa membiarkan hewan peliharaannya keluar di bandara, Lin Wentian pasti ingin menyeret Qiao Bai dan berlari sepanjang jalan. Mereka segera dievakuasi dari bandara yang sibuk, dan Lin Wentian praktis memasukkan Qiao Bai ke kursi penumpang kendaraan off-road. Lin Wentian duduk di kursi pengemudi. 1 kaki di pedal gas dan 1 langkah di atasnya. Bang! Qiao Bai tidak menemukan sabuk pengaman. Jadi tanpa tindakan perlindungan apapun, kepalanya terbentur langsung ke kaca jendela di sebelahnya. Qiao Bai, yang sedang bersandar di jendela mobil yang terbuka, masih bisa mendengar suara angin. Astaga, itu kendaraan off-road mekanis seri Legion. Orang tadi itu benar-benar Qiao Bai. Qiao Bai, kerja bagus. Apakah mobil ini begitu terkenal? Astaga,
Profesor Qiao Bai, Anda terlihat sangat cemas. Lin Wentian, yang sedang mengemudi, masih sempat melihat Qiao Bai. Ia memegang kemudi dengan kedua tangan dan terus berbicara. Tekan tombol merah di sebelah tempat duduk Anda. Qiao Bai melihat tombol merah sekilas. Tekan itu. Lapisan cahaya, transparan, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, benda seperti perisai pelindung langsung menyelimuti Qiao Bai. Momen ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh keterampilan mengemudi Gunung Akina milik Lin Wentian kepada Qiao Bai menghilang sepenuhnya. Qiao Bai akhirnya bisa duduk tegak dan melihat dengan jelas kendaraan off-road ini, yang konon berasal dari seri mekanik khusus. Meski itu hanya sekilas. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, Qiao Bai memperhatikan mobil besar ini yang terlihat sangat liar dan gagah. Cangkangnya yang berwarna abu-abu keperakan matte memberikan kesan berat dan mekanis yang tak terlukiskan. Tak perlu dikatakan lagi, dia tampan. Interior mobil juga lebih luas dari yang dibayangkan Qiao Bai. Kemudian tangan ini menggantikan teknologi pelindung sabuk pengaman biasa. Memang ada sesuatu. Hehe. Lin Wentian, yang sedang mengemudi, memperhatikan mata Qiao Bai yang menatap mobil dari atas ke bawah, baik dari dalam maupun luar. Ia menyeringai dengan ekspresi bangga yang tak terlukiskan, "Profesor Qiao Bai, jangan terlalu terkejut. Kubilang padamu, apa yang kau lihat itu tidak ada apa-apanya. Saat kita sampai di padang rumput kita, akan kutunjukkan kepadamu fitur-fitur lainnya." Baiklah, Qiao Bai tertawa. Mungkin karena mobilnya begitu tampan. Keingintahuan Qiao Bai juga terusik, dan ketidaknyamanan fisik yang dirasakannya tidak separah sebelumnya. Kemudian, meskipun Lin Wentian memiliki keterampilan mengemudi yang liar dan tak terkendali seperti Dewa Gunung Akina, ia masih kalah dari kota besar kota Pinjun. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Ini bukan lagi mobil. Ini adalah kecepatan pesawat darat tanpa kemampuan lepas landas. Masih butuh waktu 54 menit untuk berkendara keluar kota dari bandara. Qiao Bai, dia hanya mengucapkan penyesalan satu kali. Setelah menyaksikan pemandangan di luar jendela berubah dari bangunan-bangunan kota yang padat menjadi rumah-rumah yang tersebar dan kemudian menjadi padang rumput yang tak berujung, Lin Wentian melepaskan tangannya dan berkata, "Lao Fang, mode mengemudi otomatis." Qiao Bai yang duduk di kursi merasakan badan mobil bergetar. Detik berikutnya, terbang ke atas. Qiao Bai menjulurkan kepalanya dengan ragu dan melihat keluar. Saya melihat roda-roda mobilnya ditarik ke dalam, dan bagian bawahnya menggantung di udara. 4 pipa propulsi mekanis yang panjang memanjang dari bagian belakang mobil, tempat seharusnya lubang knalpot berada. Cahaya biru bagaikan kilat menyambar keluar dari pipa. Memanggil. Mobil itu melaju lagi. Kali ini kita benar-benar bergerak maju dengan cepat. Qiao Bai membuka mulutnya lalu menutupnya tanpa suara. Hahaha. Lin Wentian tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai tanpa Qiao Bai mengatakan apapun. Dia mengendarai mobil ini khusus untuk menjemput Qiao Bai hari ini, dan bukan hanya karena mobil ini cepat. Jika dia menginginkan mobil yang lebih cepat, pasukan mereka memang punya mobil lain. Misalnya, seri Flash Leopard. Tapi bagaimana mobil-mobil itu bisa dibandingkan dengan ketampanan dan kerennya seri mekanik? Lin Wentian tidak pernah menyangka bahwa Qiao Bai merasa tidak enak badan karena perubahan penerbangan. Jika tidak, saya pasti akan mengingatkan Qiao Bai sebelumnya. Tidak mungkin untuk mengganti mobil. Tidak perlu mengungkapkan pikiran-pikiran kecil itu di depan Qiao Bai, Lin Wentian berkata kepada Qiao Bai dengan gembira. Mobil ini keren banget, ya, Profesor Qiao Bai. Mobil ini dilengkapi dengan kecerdasan mekanis tercanggih. Meski tak sebanding dengan makhluk supernatural sungguhan, mobil ini tetap jauh lebih bertenaga daripada mobil biasa. Biayanya saja sudah melebihi 9 digit. Hanya legiun besar yang bisa menggunakannya. Qiao Bai tertegun saat mendengar ini. Makhluk luar biasa yang memiliki kecerdasan mekanis. Mungkinkah kecerdasan mekanik ini makhluk super mekanik? Tanya Qiao Bai ragu-ragu.
Dia secara tidak sadar ingin mengulurkan tangan dan menyentuh ponselnya. Qiao Bai menahan diri. Sulit untuk mengatakan apakah mobil ini merupakan bentuk kehidupan biologis yang luar biasa cerdas secara mekanis. Tetapi benar-benar ada sesuatu di teleponnya, suatu bentuk kehidupan cerdas mekanik alkimia dari lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi ia telah kehilangan bentuk fisiknya untuk sementara dan telah menjadi AI yang cerdas. Profesor Qiao Bai tidak tahu. Lin Wentian tertegun sejenak, lalu segera menyadari, oh, betul juga. Kamu masih muda dan belum terpapar informasi yang relevan, jadi wajar saja kalau kamu tidak tahu. Yah, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Lin Wentian menjelaskan kepada Qiao Bai dengan acuh tak acuh, dari sudut pandang makhluk gaib, segala sesuatu di dunia ini berpotensi menjadi makhluk gaib. Jika unsur-unsur alamiah baik-baik saja, maka secara teori unsur-unsur mekanis juga seharusnya baik-baik saja. Mengapa hal itu tidak muncul lebih dari 1000 tahun yang lalu masih belum jelas, tetapi selama 200 tahun terakhir, beberapa negara telah mengajukan hipotesis ini dan meneliti bentuk kehidupan mekanis yang mampu membangkitkan kecerdasan. Lin Wentian mengangkat bahunya saat berbicara. Qiao Bai mengerti maksudnya. Penelitian telah dilakukan satu demi satu, yang berarti bahwa hingga saat ini, belum ada negara yang benar-benar meneliti bentuk kehidupan mekanik yang dapat membangkitkan kecerdasan. Sulitkah? Qiao Bai teringat pada malaikat yang diciptakan 2000 tahun yang lalu. Dilihat dari penampilan dan kemampuannya saja, ia pasti dapat disebut sebagai eksistensi tingkat atas di antara bentuk-bentuk kehidupan mekanik. Versi T0 telah diproduksi. Tidak bisakah kita menghasilkan versi populer yang levelnya jauh lebih rendah dari Angel? Atau, benar, mengetahui bahwa Qiao Bai belum pernah menemukan informasi terkait hal ini sebelumnya, Lin Wentian tidak terkejut bahwa Qiao Bai akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Cukup sulit, negara kita sudah bertahun-tahun meneliti, tapi kita hanya bisa mencapai teknologi semi-mekanis. Jika kita tidak bisa menembus isu-isu inti, mustahil untuk benar-benar membangkitkan kecerdasan. Kita hanya bisa menggunakannya sebagai alat semi-intelijen. Yang tidak dikatakan Lin Wentian adalah bahwa teknologi ini tidak hanya digunakan pada kendaraan off-road ini, tetapi juga pada kapal perang, jet tempur, del. Sungguh sangat disayangkan, kita belum bisa membangkitkan kecerdasan. Tetapi juga benar bahwa kinerja lebih baik daripada pesawat terbang, mobil, dan kapal biasa. Berpikir dalam benaknya, wajah Lin Wentian tidak menunjukkan sedikit pun kelainan. Ia masih mengobrol dengan Qiao Bai dengan wajah cerianya. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini terlihat seperti makhluk supernatural buatan? Qiao Bai tidak terlalu memperhatikan pikiran Lin Wentian. Hal utama adalah adanya kehidupan cerdas mekanis di saku Anda. Selain tidak memahami apa yang dikatakan Lin Wentian, Qiao Bai tahu betul tentang setiap aspek kehidupan cerdas mekanis. Qiao Bai takut dia mungkin secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dibayangkan oleh seseorang yang tidak mengetahui situasinya. Qiao Bai sakit kepala karena dia hanya punya gambaran samar tentang apa yang bisa dia katakan dan apa yang tidak bisa dia katakan. Lin Wentian juga menatap Qiao Bai dengan sedikit terkejut. Mengapa? Profesor Qiao Bai, Anda hebat, pemikiran Anda sangat cepat. Qiao Bai tidak perlu menjelaskan lagi, Lin Wentian sudah menemukan alasannya sendiri. Seperti yang diharapkan dari seorang profesor binatang tingkat jenius, Anda dapat menerapkan ini ke bidang lain juga, kan? Itulah yang sebenarnya terjadi. Lin Wentian tidak terkejut bahwa Qiao Bai bisa menebaknya. Bahkan jika keduanya tidak bereaksi pada saat percakapan mereka, Lin Wentian merasa bahwa Qiao Bai mungkin dapat memikirkan aspek ini setelah kembali. Selain itu, diskusi tentang bentuk kehidupan cerdas mekanis di internet belum sepenuhnya diblokir. Hanya saja masyarakat awam tidak tahu bahwa negara sudah meneliti setengahnya dan sudah memanfaatkannya. Qiao Bai mengangguk dan tidak bertanya lagi. Jika Anda ingin membicarakan masalahnya, tentu saja dia sedang banyak pikiran.
Tetapi semuanya melibatkan aspek yang hanya diketahui dan dapat dipikirkan oleh para profesional. Misalnya, di mana pihak berwenang mulai meneliti bentuk kehidupan cerdas mekanis. Apakah ini berhubungan dengan alkimia? Apakah boleh menanyakan pertanyaan ini? Kebenaran akan terungkap segera setelah Anda bertanya. Dengan harta di sakunya, Qiao Bai memilih untuk bermain aman. Jangan buang waktu. Kalau kau terus berkeliaran, kau bisa saja kehilangan nyawamu. Qiao Bai juga akan merasa sedih jika malaikat itu hilang. Paruh kedua perjalanan itu, padang rumput, padang rumput, padang rumput yang luas, padang rumput yang tak berujung. Qiao Bai merasa lelah secara estetika dan ingin muntah hanya dengan melihat hijaunya. Padang rumput yang luas itu memang indah pada pandangan pertama. Langit biru, awan putih dan rumput hijau. Mirip sekali dengan screensaver startup pada komputer lama. Namun setelah menonton cukup lama, dia tidak tahu arah, meskipun Qiao Bai bukan orang yang sulit menentukan arah. Dia masih agak bingung dengan jalan. Lihatlah waktu. 2,5 jam telah berlalu saat mereka berdua sesekali mengobrol, dan hanya tersisa setengah jam terakhir. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk tidak merasa sangat rileks. Kemudian, selalu ada hal lain yang terjadi. Qiao Bai menatap dengan ekspresi kesakitan pada sekelompok singa kecil yang muncul di depannya, dipimpin oleh Raja Singa Darah Pertempuran. Qiao Bai, haruskah kita memutarnya? Tanya Qiao Bai ragu-ragu sambil melihat ke arah sekelompok setidaknya 100 binatang singa kecil. Lin Wentian yang sedari tadi duduk malas di kursi pengemudi dengan tangan terlipat, menikmati waktu luang yang diperolehnya dengan susah payah ini, langsung duduk tegak setelah melihat sekumpulan makhluk luar biasa ini. Yah, itu kecelakaan. Lin Wentianhai teringat bahwa Qiao Bai merasa sedikit tidak nyaman. Ia menoleh ke arah Qiao Bai, matanya penuh permintaan maaf. Qiao Bai, ada firasat buruk. Yah. Raja Singa Darah Perang dan si singa kecil tidak berniat menyerang. Mereka hanya datang untuk bergabung dengan kita, untuk bergabung dengan kita. Menghadapi tatapan tenang Qiao Bai, Lin Wentian menggosok tangannya dan berkata dengan malu. Saya bilang, ini kan musim kawin anak singa, kenapa anak singa di dekat sini belum datang? Saya berencana untuk meminta kapten keluar dan melihat besok, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di tengah jalan. Qiao Bai terdiam. Kecelakaan yang tiba-tiba ini membuatnya bingung. Bahkan jika Qiao Bai tidak mengaktifkan keterampilan bakatnya, itu bisa dilihat. Raja Singa Darah Perang yang memimpin, singa betina di sampingnya, dan kawanan besar binatang singa kecil di belakangnya terjatuh dari waktu ke waktu saat berjalan, dan berguling-guling di tanah. Semuanya liar. Dilihat dari penampilan dan auranya, dia pasti tidak dilatih oleh seorang Beastmaster. Tanpa Qiao Bai berkata apa-apa, Lin Wentian memahami tatapan mata Qiao Bai. Ia terkekeh. Bukankah militer dan rakyat satu keluarga? Setelah bercanda sedikit, Lin Wentian menjelaskan masalah itu kepada Qiao Bai dengan serius. Profesor Qiao Bai, perlu Anda ketahui bahwa semakin kuat Raja Singa Darah Perang, semakin sering musim kawinnya setiap tahun, dan semakin lama pula durasinya. Qiao Bai mengangguk, benar. Pertarungan berdarah, pertarungan berdarah. Meskipun Raja Singa Darah Perang belum membangkitkan garis keturunan khususnya, namun kata-kata, darah pertempuran, tidak muncul begitu saja. Raja Singa Darah Perang, yang memiliki naluri bertarung, adalah salah satu makhluk luar biasa paling populer dalam sistem pertarungan. Pada saat yang sama, Battle Blood Lion King juga memiliki periode estrus yang sangat panjang yang meningkat seiring bertambahnya kekuatannya. Jika itu adalah Raja Singa Darah Perang setelah kontrak, dengan bantuan kekuatan mental Beastmaster, kegelisahan selama masa estrus dapat diubah menjadi kekuatan tempur yang lebih kuat, mengaktifkan darah perang, meningkatkan kekuatan, dan mengulangi siklus tersebut. Tapi si Raja Singa Darah Pertempuran yang liar, itu bukan masalah besar. Perkawinan, reproduksi, itu bukan masalah besar. Lagi pula,
Pasangan kawin Raja Singa Darah Perang tidak harus Raja Singa Darah Perang. Singa biasa yang bukan makhluk supernatural juga bisa kawin dengannya. Ketika benar-benar tidak ada singa di dekatnya atau ketika makhluk seperti citah menabraknya, Pendek kata, inti persoalannya adalah berupaya semampunya. Dengan cara apapun. Selain itu, perkawinan dengan makhluk luar biasa lainnya lintas populasi dapat menghasilkan spesies makhluk luar biasa baru, dan perkawinan dengan makhluk biasa dapat menghasilkan makhluk yang berbeda dari makhluk biasa. Tidak peduli ras makhluk gaib apa yang dikawini oleh Raja Singa Darah Pertempuran, anak singa yang dilahirkannya pastilah binatang buas. Begitulah yang terjadi. Melihat Qiao Bai sedikit memahami pertempuran melawan Raja Singa Darah, Lin Wentian menghela napas lega dan melanjutkan penjelasannya kepada Qiao Bai. Ada 3 Raja Singa Darah Perang yang sangat kuat di dekat sini. Mereka berahi setidaknya selama 8 dari 12 bulan dalam setahun, kawin dan bereproduksi. Jadi, mereka akan punya banyak anak. Sebagai makhluk luar biasa, Raja Singa Darah Perang memiliki kemampuan reproduksi yang lebih kuat daripada singa biasa. Ditambah lagi, kami mengalami musim dingin yang tidak cocok untuk berburu, jadi kami hanya bisa tinggal di gua-gua. Biasanya setelah musim semi, setiap Raja Singa Darah Perang akan memiliki sekitar 1 hingga 200 anak. Biarkan mereka membesarkannya sendiri, kan? Lin Wentian merentangkan tangannya. Aku tidak mampu membelinya. Aku benar-benar tidak mampu membelinya. Qiao Bai tidak lagi merasa aneh. Wajar saja jika ia tidak mampu membesarkan 1 atau 200 anak singa. Jadi, Qiao Bai menatap Raja Singa Darah Perang, yang memimpin dalam menghentikan mobil dan ekspresinya tidak tampak seganas makhluk gaib liar biasa. Ada sedikit keraguan dalam suaranya. Bukankah itu yang dipikirkannya? Mereka memberikan anak-anaknya ke Legiun untuk dibesarkan. Ya, Lin Wentian mengangguk dan membenarkan ide Qiao Bai. Melihat ekspresi wajah Qiao Bai yang tampak seperti tidak tahu harus berkata apa, Lin Wentian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Profesor Qiao Bai, apakah menurut Anda cara bergaul seperti ini aneh? Lin Wentian bisa memahami pikiran Qiao Bai. Lagi pula, Qiao Bai bukanlah orang pertama yang merasakan hal ini. Makhluk gaib yang tidak memiliki kontrak dan seharusnya memiliki hubungan yang bermusuhan dengan manusia, malah memberikan seekor anak singa yang tidak mampu ia besarkan kepada manusia. Manusia benar-benar menerima anak singa ini dan terus hidup damai dengan Raja Singa Darah Perang. Qiao Bai tersenyum. Saya tidak terkejut dengan yang terakhir. Saya bisa memahaminya. 3 Raja Singa Darah Perang dapat terus-menerus menghasilkan hampir 600 anak singa setiap tahun. Baik Anda memeliharanya sendiri, membesarkannya, atau menjualnya melalui jalur resmi, ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Digunakan oleh anggota keluarga, menghemat biaya pembelian hewan peliharaan. Memberikannya kepada pemerintah juga dapat mendatangkan sumber daya dan manfaat yang baik. Kedua metode ini, dengan dukungan negara, dapat menyediakan tempat yang baik bagi singa-singa kecil ini. Mengingat pangkat dan potensi Little Leonmon, ia cukup populer di kalangan Beastmaster tipe petarung atau Beastmaster yang menyukai binatang buas yang lucu dan ganas. Lin Wentian terbatuk 2 kali. Pernyataan ini, sungguh tidak ada cara untuk membantahnya. Berpikir tentang betapa banyak masalah yang diselamatkan Legiun keempat setiap tahun karena 3 binatang singa kecil yang dikirim oleh Raja Singa Darah Perang, Lin Wentian memutuskan untuk melewatkan topik ini. Batuk-batuk. Tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Itu semua cinta. Itulah koeksistensi dan kerjasama yang bersahabat antara manusia dengan makhluk gaib. Karena Legiun keempat kami akan memberikan Raja Singa Darah Pertempuran sejumlah buah darah hijau yang sesuai, berdasarkan jumlah anak singa yang diberikan oleh Raja Singa Darah Pertempuran dan penilaian kekuatan keseluruhannya. Buah darah hijau. Ketika Qiao Bai mendengar nama itu, dia tertegun sejenak, lalu dia menggali buah ini dari ingatannya. Buah darah hijau, buah sumber daya tingkat menengah, berukuran sebesar kepalan tangan,
pipih, berkulit hijau, dan berdaging tebal. Buah ini merupakan sumber daya istimewa yang hanya bisa dimakan oleh makhluk luar biasa seperti singa. Misalnya, melawan Raja Singa Darah. Setelah makan, Anda dapat membakar darah pertempuran dan meningkatkan kekuatan Anda. Efek satu buah saja tentu tidak cukup. Yang terbaik adalah memakannya setiap hari dan bertahan selama 3 bulan atau lebih dari setengah tahun, dan kekuatan Anda akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, apakah aku bertemu dengan tempat terjadinya transaksi pi skala besarmu? Tanya Qiao Bai samar-samar. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Itu benar. Lin Wentian hampir tersedak air liurnya sendiri. Tidak juga. Sama sekali tidak. Kita melakukan ini dengan cara yang bersahabat dan saling menguntungkan, menukar apa yang tidak kita butuhkan dengan sesuatu yang berguna. Bagaimana itu bisa disebut transaksi pi? Lin Wentian memiliki ekspresi yang benar di wajahnya, dan siapapun yang melihatnya akan mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit yang jujur, tetapi ketika menyangkut apa yang dia katakan, Qiao Bai hanya bisa berkata, "Oke," dia mempercayainya. Sekarang, tatapan Qiao Bai menyapu sekelompok besar singa kecil. Akankah mereka membawa mereka semua dan Raja Singa Darah pertempuran kembali? Aliansi Lin Wentian melambaikan tangan mereka. Itu tidak perlu. Aku bisa menelepon grup saja. Tetapi, ketika mendengar 3 kata ini, Qiao Bai hanya bisa berkata bahwa dia benar-benar tenang. Bukankah itu hanya kecelakaan? Qiao Bai sudah mempersiapkan dirinya secara mental saat melihat kawanan binatang singa kecil ini. Kita harus menunggu di sini, kalau tidak, Raja Singa Darah pertempuran mungkin berpikir kita tidak mau bekerja sama dengannya. Lin Wentian berkata dengan malu. Qiao Bai bersandar di kursinya, matanya sedikit terpejam, dan melambaikan tangannya, auranya dipenuhi dengan kelelahan yang tak terlukiskan. Apapun, melihat ini, Lin Wentian tersenyum canggung dan berhenti mengganggu Qiao Bai. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon grup. "Kapten, kenapa kamu? Di mana Lao Zhang?" "Berhentilah bertanya begitu banyak pertanyaan. Cepat bawa beberapa saudara lagi dan kendarai beberapa mobil lagi. Aku bertemu Raja Singa Darah Perang dan anak-anaknya di jalan. Tahun ini jumlahnya cukup banyak, mungkin sekitar 100 atau 200 lebih. Jangan lupa bawa buah darah hijau, atau Raja Singa pasti akan menggigitmu." "Oke, aku hampir menutup telepon. Diam, biarkan Lao Zhang datang. Aku memilih untuk bekerja dengan Lao Zhang." Qiao Bai dapat mendengar amarah Lin Wentian meski matanya tertutup. Qiao Bai tidak dapat menahan rasa penasarannya. Terakhir kali komandan bernama Zhang Fanshan meneleponnya, dia tampak sangat muak dengan komandan resimen itu. Jadi, bagaimana Kapten Zhao, yang dibenci oleh wakil komandan dan komandan, berhasil mempertahankan jabatannya sebagai komandan? Untungnya, tempat ini tidak jauh dari markas Legiun keempat. Legiun itu tiba dengan cepat. Bahkan belum setengah jam, 10 truk pikap besar tiba dalam waktu 20 menit, dengan ruang yang cukup untuk menampung binatang singa kecil yang berguling-guling di atas rumput. Seorang pria dengan senyum lebar di wajahnya melompat keluar dari mobil terlebih dahulu. Pertama kali Qiao Bai melihatnya, dia secara intuitif tahu bahwa orang ini adalah Kapten Zhao. Menatap wajah Lin Wentian di sampingnya lagi, raut wajahnya masam, sama sekali tidak terasa nyaman dan santai seperti saat mengobrol dengan Qiao Bai sebelumnya. Qiao Bai semakin yakin dengan pikirannya. "Hahaha, terima kasih, Raja Singa, karena telah membawakan kami anak singa lagi tahun ini. Biarkan aku menghitung jumlahnya." Zhao Yan melangkah 3 atau 2 langkah ke depan Raja Singa Darah Perang, mencengkeram cakar besar dan tebal milik Raja Singa Darah Perang, lalu menggoyangkannya ke atas dan ke bawah. Aksinya begitu cepat sehingga Qiao Bai tidak bisa bereaksi. Namun Raja Singa Darah pertempuran jelas sangat terbiasa dengan gaya Zhao Yan, dan dia dengan tenang membuka mulutnya dan menguap. Meski menonton dari kejauhan, Raja Singa Darah tampak mampu menggigit kepala Zhao Yan hanya dengan menundukkan kepalanya.
Tetapi baik Zhao Yan sendiri maupun Lin Wentian yang duduk di sebelah Qiao Bai tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran atau ketakutan tentang hal ini. Apakah kamu tidak takut Raja Singa Darah pertempuran akan kehilangan kendali? Qiao Bai menunjuk ke arah Zhao Yan dan Raja Singa Darah pertempuran di sana dan bertanya. Raja Singa Darah pertempuran tidak memakan orang bodoh. Lin Wentian masih sangat perhatian saat berhadapan dengan Qiao Bai, tetapi kata-kata yang diucapkannya mungkin tidak terlalu bersahabat dengan Zhao Yan. Qiao Bai, hei, hei, hei. Zhao Yan di sana sepertinya mendengar percakapan antara Lin Wentian dan Qiao Bai. Mereka tidak terlalu jauh. Zhao Yan tiba-tiba berbalik, menatap Lin Wentian, dan berteriak keras. Lin tua, tolong jangan memfitnahku di depan Profesor Qiao Bai. Otakku adalah inti dari pasukan kita. Lin Wentian menggigil sekujur tubuh. Saya takut. Zhao Yan tampak puas. Ia tersenyum pada Qiao Bai terlebih dahulu, lalu berbalik menatap Raja Singa Darah pertempuran. Lihat ini, ada 178 anak beruang tahun ini. Kalian luar biasa, lebih mampu dari tahun lalu. Aku ingat itu kamu, kan? Tahun lalu cuma ada 132 anak singa. Kamu yang punya anak singa paling sedikit di antara ketiga raja singa itu, kan? Kamu sudah bekerja keras sekali musim dingin ini. Balaslah rasa malumu sebelumnya. Sambil memegang cakar Raja Singa Darah Perang, Zhao Yan terus bergumam pada dirinya sendiri. Diiringi dengan gumaman Zhao Yan, Qiao Bai dapat melihat dengan jelas bahwa ekspresi Raja Singa Darah pertempuran berangsur-angsur menjadi tidak senang, gila, dan ingin menyerang Zhao Yan. Tetapi, Qiao Bai berkata dia bisa mengerti. Dengarkan apa yang dikatakan Zhao Yan. Tanyakan saja, laki-laki mana yang bisa bertahan. Sebelum Raja Singa Darah hendak menyerang, Zhao Yan, yang telah berulang kali menyerang garis bawah Raja Singa Darah, akhirnya melepaskan cakar Raja Singa Darah dan berkata dengan serius. Oke, mari kita selesaikan tagihan buah darah hijau sekarang juga. Raja Singa Darah, singkirkan cakarmu, diam dan patuh, lalu tunggu. JPG. Serangkaian gerakan ini semulus air yang mengalir. Qiao Bai, apakah ini baik-baik saja? Dikatakan bahwa Raja Singa Darah perang itu liar, tidak terkendali dan bebas. Namun jika kita lihat saja gerakan-gerakannya, apa bedanya dengan gerakan-gerakan dalam negeri? Oh, perbedaannya mungkin adalah Raja Singa Darah perang merasa dirinya bebas. Pikirkan ini, kilatan inspirasi tiba-tiba melintas di benak Qiao Bai, dan Qiao Bai mengaktifkan keterampilan bawaannya dan menatap Raja Singa Darah pertempuran. Hewan peliharaan, Raja Singa Darah pertempuran. Atribut, bertarung. Variasi, menengah lanjutan plus. Level lanjutan 7. Keahlian, lompat ganda, menerkam, gelombang bayangan darah. Berhasil berevolusi asteris. Garis keturunan, kebangkitan. Keterampilan bakat, tidak ada. Selamat atas kelahiran anak anjingnya. Semoga tahun depan kamu punya lebih banyak anak anjing lagi. Qiao Bai, aktivitas psikologis ini, Qiao Bai memilih untuk melewatkannya. Dibandingkan dengan buah darah hijau, mengorbankan anak singa untuk melawan Raja Singa Darah tidak ada apa-apanya. Seekor anak singa bisa ditukar dengan buah darah hijau. Bagi Raja Singa Darah perang, itu adalah keuntungan besar. Qiao Bai juga tidak menemukan tempat lain yang aneh. Aku hanya tidak menyangka kalau kekuatan Battle Blood Lion King ini ternyata sudah mencapai level ke-7 tingkat lanjut, tapi tidak bisa dilihat dari penampilan dan perilakunya. Tetapi, kebangkitan garis keturunan. Qiao Bai menatap baris teks itu selama 3 detik. Mengapa terbangun? Jalur evolusi Battle Blood Lion King jelas tidak melibatkan kebangkitan garis keturunan. Atau adakah sesuatu yang istimewa tentang War Blood Lion King ini? Qiao Bai menoleh dan menatap kawanan singa kecil itu lagi. Bagus sekali. Qiao Bai hampir tidak dapat melihat dengan jelas karena panel yang padat. Sakit kepala. Mataku sakit. Qiao Bai mematikan skill bakatnya dan menggosok dahinya. Jangan terburu-buru. Bagaimanapun, setelah dia tiba di Legiun keempat,
jika dia sungguh-sungguh ingin bertemu orang-orang ini, itu hanya masalah sepatah kata, tidak terburu-buru. Qiao Bai juga memperhatikan pertempuran dengan Raja Singa Darah. Setelah itu, ia membandingkan binatang singa kecil lainnya dan Raja Singa Darah perang untuk mempelajari apa yang terjadi pada peneliti tersebut. Tidak jauh dari sana, Zhao Yan secara terbuka memperdagangkan anak-anaknya dengan Raja Singa Darah. Setiap anak singa dengan fisik rata-rata mendapatkan satu buah darah hijau. Seekor anak singa dengan garis keturunan yang lebih kuat dapat menukarkannya dengan 2 buah darah hijau. 12 anak singa ini tampaknya lebih kuat, jadi totalnya adalah 190 buah darah hijau. Zhao Yan segera memberikan serangkaian soal aritmatika kepada Raja Singa Darah Pertempuran dan mendongak ke arah Raja Singa Darah Pertempuran. Pastikan saja semuanya baik-baik saja. Raja Singa Darah Pertempuran mengayunkan ekornya. Tidak masalah. Zhao Yan tak perlu berkata apa-apa. Dengan lambaian tangannya, 9 tentara berseragam militer keluar dari mobil di belakangnya. Mereka bekerja sama dan dengan cepat menghitung jumlah buah darah hijau yang sesuai. Akhirnya, ia dimasukkan ke dalam bingkai besar dan ditaruh di depan Battle Blood Lion King. Raja Singa Darah Perang memegang tubuh besar itu di mulutnya dengan puas, lalu pergi bersama singa betina itu tanpa menoleh. Ke belakang, binatang singa kecil yang tertinggal di sana. Oh, aduh gelombang, gelombang. Dalam sekejap, binatang singa kecil yang ayah dan ibunya telah tiada menjadi panik dan mengangkat kepala mereka ke langit dan melolong satu demi satu. Teriakan binatang singa kecil mungkin terdengar sedikit seperti susu. Namun dengan jumlah mereka yang lebih dari 100, mereka masih memiliki momentum. Baiklah, baiklah, berhenti berteriak. Ayah kandungmu sudah tidak menginginkanmu lagi. Aku akan menjadi ayahmu mulai sekarang. Zhao Yan membuka mulutnya dan berbicara. Binatang singa kecil yang paling dekat dengan Zhao Yan menerkamnya, karena ukurannya kecil, kemampuan melompatnya agak kurang, dan mulutnya yang besar dan terbuka hampir menggigit tubuh bagian bawah Zhao Yan sejauh 3 inci. Bocah, singa kecil itu bergerak cepat, dan demi melindungi adiknya, Zhao Yan pun bergerak lebih cepat lagi. Ia mencengkeram leher singa kecil itu dengan satu gerakan. Namun meski begitu, binatang singa kecil itu masih sangat gelisah. Ia terus mengayunkan cakarnya dan mengeluarkan suara awuo, awuo yang ganas. Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut mulutnya. Batuk-batuk, meskipun saya seharusnya tidak tertawa. Tapi aku tidak bisa menahannya. Dibandingkan dengan senyum Qiao Bai yang pendiam, senyum para prajurit yang dibawa Lin Wentian dan Zhao Yan jauh lebih berlebihan. Hahaha, kamu pantas mendapatkannya. Kapten, jangan pengecut. Teruslah melawan singa kecil ini selama 300 ronde. Zhao Yan memelototi mereka dan berkata dengan kejam. Apa yang kamu tertawakan? Ayo cepat, tenangkan binatang singa kecil ini, masukkan semuanya ke dalam perut mereka, dan bawa mereka pergi. Mendengar hal itu, semua prajurit pun bertindak. Ada lebih dari 100 singa kecil yang gelisah. Menangkap mereka tidak semudah mengurus anak-anak nakal. Tak lama kemudian, mereka berkeringat deras. Binatang singa kecil yang ditaruh di truk pickup pun ikut gelisah. Ini cakarnya, mulut yang aneh. Tema utamanya adalah pertarungan yang berani. Apapun yang keluar dari mulutnya terdengar seperti bandit. Lin Wentian mengucapkan hal ini dengan nada meremehkan saat dia menoleh ke arah Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, saya akan turun dan membantu menangkap singa kecil itu. Anda hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Aku akan pergi bersamamu. Kali ini Qiao Bai mengerti, dan dia meniru tindakan Lin Wentian dan menekan tombol lagi, dan perisai pelindung yang menutupi tubuhnya lenyap seketika. Melihat tindakan Qiao Bai, Lin Wentian tertegun sejenak. Profesor Qiao Bai ini, saya melihat rekan-rekan saya yang tidak jauh dari sana, yang melakukan kegiatan ini setiap tahun. Mereka berpengalaman dalam banyak pertempuran, tetapi mereka masih berantakan saat menangkap binatang singa kecil di tahun baru.
Melihat Kiao Bai yang lembut dan halus di sampingnya, yang jelas tidak sering melakukan ini, Lin Wentian mengerutkan kening dan dengan tulus menasihati. Saya tahu maksud Anda baik, Profesor Kiao Bai, tapi mengenai penangkapan binatang singa kecil itu. Kiao Bai tersenyum tenang. Jangan khawatir, sebagian besar makhluk luar biasa sepertiku. Lin Wentian ragu untuk berbicara, ini bukan masalah suka atau tidak suka. Tidakkah kau lihat bahwa bahkan ayah anak singa pun tidak dapat mengendalikan mereka? Kalau tidak, mengapa Raja Singa Darah Pertempuran begitu bersemangat melemparkan binatang singa kecil itu kepada mereka padahal mereka hanya berjarak setengah jam dari Legiun keempat? Perjalanan ini memakan waktu setengah jam. Biarkan Raja Singa Darah Perang memimpin singa-singa kecil itu. Mereka akan berjalan selama sehari semalam. Jika mereka beruntung dan singa-singa kecil itu bekerja sama dengan baik, mereka hampir bisa menyelesaikan perjalanan. Jika bukan, karena buah darah hijau yang mendukung Raja Singa Darah Pertempuran, ayahnya telah meninggalkan anak-anak yang menyusahkan ini di sepanjang jalan. Kiao Bai, ini sesuatu yang tidak dia duga. Tidak heran pertempuran dengan Raja Singa Darah tadi begitu lancar dan efisien. Kiao Bai mengira kesepakatan telah selesai, dan Raja Singa Darah Pertempuran tidak ingin memberi kesan kepada manusia bahwa ia enggan berpisah dengan anak-anaknya. Aku tidak menyangka kalau ternyata itu karena aku tidak punya cukup kasih sayang seorang ayah. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Lagi pula, memiliki seseorang yang membantu akan selalu membuat segalanya berjalan lebih cepat. Melihat tekad Kiao Bai untuk membantu, Lin Wentian tak kuasa menolak lagi, kalau tidak, ia akan terkesan tidak mempercayai Kiao Bai sama sekali. Padahal kenyataannya, Lin Wentian tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, menatap pemandangan di hadapannya dengan tak percaya, bukan? Apa yang sedang terjadi? Kiao Bai berdiri di antara kawanan singa kecil dengan taring dan cakar yang terbuka. Singa-singa kecil yang tadinya mencoba menyerang dan melawan dengan gigi-gigi halus dan cakar yang terbuka sebagian itu langsung menjadi patuh. Mereka menggelengkan kepala satu persatu, dengan kepala seperti singa dan surai lembut, dan berinisiatif mengusap kaki celana Kiao Bai. Ada sekelompok besar binatang singa kecil di pinggiran yang ingin mendorong binatang singa kecil yang bergesekan dengan Kiao Bai dan menggantikannya. Kiao Bai berjongkok dan membuka lengannya. Tak perlu tindakan lain atau godaan makanan. Singa-singa kecil itu merentangkan keempat kakinya dan menyerbu ke pelukan Kiao Bai seperti anak burung layang-layang yang terbang ke hutan. Awu, aku datang, aku datang. Oh, aku di sini duluan. Keluarlah dan biarkan aku yang melakukannya. Binatang singa kecil itu mengaum dengan keras. Berbeda dengan teriakan agresif yang ditujukan pada Zhao Yan dan para Beastmaster dari Legiun keempat. Jelaslah bahwa dia menangis dengan cara genit. Ditambah lagi dengan suara binatang singa kecil yang sudah seperti bayi, jika Zhao Yan dan yang lain belum tahu betapa agresifnya binatang singa kecil itu, dan bahwa ia terlihat lucu tetapi memiliki kepribadian binatang buas, mereka pasti akan meragukan nyawa mereka. Yah, keadaannya tidak jauh lebih baik sekarang. Mereka masih meragukan kehidupan mereka. Ya ampun, apa ini benar-benar seekor singa kecil? Kapten, apa ada yang salah dengan mataku? Apakah kita pernah bertemu makhluk mistis? Apa kita semua sedang bermimpi? Aku belum pernah melihat binatang singa semanis ini. Binatang singa kecil kontraku belum pernah bersikap manja seperti ini padaku sebelumnya. Tapi tahukah kau, suara ini hampir melelehkan hatiku. Ini Profesor Kiao Bai, kan? Dia benar-benar profesor yang jenius. Dia juga cukup ahli dalam menjinakkan hewan. Mereka memandang Kiao Bai seakan-akan sedang melihat dewa. Tajam, keren sekali. Mereka hanya mendengar prestasi dan perbuatan Kiao Bai sebelumnya, dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang Kiao Bai sebagai seorang pribadi, seorang jenius muda. Apakah akan sulit untuk bergaul? Saya dengar semua orang jenius punya keanehan. Mereka juga akan membahasnya secara pribadi.
Setelah melihat Kiao Bai menjadi penggemar semua binatang di antara lebih dari 100 binatang singa kecil, gambaran palsu yang mereka ciptakan tentang Kiao Bai tiba-tiba runtuh, dan Kiao Bai menjadi lebih tinggi di hati mereka. Dan Kiao Bai juga menyadari bahwa menggendong anak itu terlalu lambat. Dia hanya bisa memegang 2 sekaligus. Jumlahnya ada 178. Kiao Bai menatap para prajurit yang berdiri diam dan berkata, "Buka pintu belakang truk pikap. Aku akan pergi duluan dan membawa mereka." "Oh, oke. Kami akan segera ke sana." Begitu Kiao Bai membuka mulutnya, mereka langsung mengambil tindakan. "Apa? Perintah komandan?" "Sama sekali tidak perlu. Mereka hanya perlu mendengarkan Profesor Kiao Bai. Hanya dengan melihat apa yang dilakukan Profesor Kiao Bai, kita bisa tahu betapa andalnya beliau. Mengapa beliau mau mendengarkan perintah kapten? Bukankah itu mengganggu?" Zhao Yan yang tiba-tiba ditinggal sendirian berkata, "Bagaimana, Lao Zhao? Apakah kamu merasa dikesampingkan?" Lin Wentian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melangkah maju perlahan, menatap Zhao Yan dengan geli dan berkata, "Yah, itu bukan masalah besar." Zhao Yan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, "Lagi pula, aku sudah lama dipinggirkan olehmu dan Lao Zhang. Meskipun aku tidak terbiasa, aku sudah terbiasa sejak lama." Lin Wentian, yang awalnya ingin mengakali Zhao Yan tetapi dikalahkan olehnya, berkata, "Jika kau lebih bisa diandalkan, Lao Zhang dan aku tidak perlu memegang kendali untukmu," kata Lin Wentian sambil melotot ke arah Zhao Yan. "Zhao Yan, saya mendengarkan semuanya, tetapi saya menolak untuk bertobat." Zhao Yan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan tatapan marah Lin Wentian. Melihat Kiao Bai dengan mudah memimpin sekelompok singa kecil ke truk pikap, sudut mulutnya melengkung lebar. Hei, Lao Lin, jangan katakan itu, aku merasa seperti menemukan harta karun." Mengundang Profesor Kiao Bai sebelum Legiun kelima itu sangat bermanfaat. Sungguh bermanfaat.